Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Deja Masiki. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan membahas tentang materi kami yang berjudul metode pembelajaran. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian metode pembelajaran, dan yang kedua, macam-macam metode pembelajaran. Apa itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah prosedur atau cara-cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dan menurut saya, metode pembelajaran adalah cara-cara yang ditempuh guru untuk menciptakan situasi pengajaran lebih menyenangkan dan mendukung proses pembelajaran peserta didik. Macam-macam metode pembelajaran. Ada 14 macam metode pembelajaran yang saya akan bahas, yang sudah saya paparkan di dalam slide. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah cara belajar atau mengajar yang menekankan pemberitahuan satu arah dari pengajar kepada pelajar. Metode ini bisa efektif apabila satu diselingi dengan tanya jawab, dan sebelum metode cerahan atau informasi diawali dengan pretest dan tidak akhir dengan posttest. Pretest artinya evaluasi atau tes yang dilakukan sebelum memulai pembelajaran, dan yang posttest adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada setiap akhir kegiatan materi atau kajian materi. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi merupakan interaksi antara siswa dan siswa atau siswa dengan guru untuk menganalisis, memecahkan masalah atau permasalahan tertentu. Jenis-jenis diskusi. Yang pertama, diskusi formal. Yang kedua, diskusi informal. Yang ketiga, diskusi panel. Dan yang keempat, brainstorming group. Diskusi formal adalah pembahasan diskusi yang dilakukan di dalam sebuah institusi atau kelompok-kelompok diskusi yang memang sudah direncanakan ke arah keformalan. Contoh, rapat, seminar, dan lain-lain. Diskusi informal adalah kebalikan diskusi formal. Jadi, bentuk diskusi informal biasanya terjadi secara spontanitas atau mungkin alurnya dibikin jauh sekali dari keformalan. Contoh, sharing, diskus, atau curhat. Yang ketiga, diskusi panel adalah suatu kelompok kecil yang mendiskusikan satu subjek tertentu duduk dalam suatu susunan semi melingkar dipimpin oleh seorang moderator. Dan yang keempat, brainstorming group adalah kelompok yang menyumbangkan ide-ide baru tanpa dinilai segera. Selanjutnya, saya masuk pada metode yang ketiga, yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab ialah suatu cara penyajian bahan pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh peserta didik. Dengan metode ini, antara lain dapat dikembangkan keterampilan mengamati, menginterpretasi, mengklasifikasikan, membuat kesimpulan, menerapkan, dan mengomunikasikan. Jenis-jenis pertanyaan. Jenis-jenis pertanyaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, jenis-jenis pertanyaan menurut maksudnya meliputi pertanyaan permintaan, pertanyaan retorik, dan pertanyaan mengarahkan atau menuntun. Yang kedua, jenis-jenis pertanyaan menurut taksonomi Bloom meliputi jenis pertanyaan pengetahuan, pertanyaan pemahaman, pertanyaan penerapan, pertanyaan analisis, pertanyaan sintesis, dan pertanyaan evaluasi. Dan yang ketiga, jenis-jenis pertanyaan menurut luas sempitnya sasaran meliputi pertanyaan sempit, yang kedua sempit memusat, dan yang ketiga pertanyaan luas. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengajukan pertanyaan. Yang pertama, kejelasan dan kaitan pertanyaan. Yang kedua, kecepatan dan selang waktu. Dan yang ketiga, arah dan distribusi penunjukan teknik reinforcement. Selanjutnya, metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas atau resitasi adalah cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Kemudian, siswa harus mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan guru. Metode ini dapat merangsang siswa untuk aktif belajar, baik secara individual maupun kelompok. Fase-fase pemberian tugas meliputi
Pertama, fase pemberian tugas, artinya tugas harus jelas dan petunjuk yang diberikan terarah. Yang kedua, fase belajar. Fase belajar artinya belajar melaksanakan tugas sesuai tujuan dan petunjuk guru. Dan yang ketiga, fase rutinitas, artinya bertanggung jawab hasil belajarnya baik berupa laporan lisan maupun tertulis. Selanjutnya, metode kerja kelompok. Menurut Sagala, metode kerja kelompok mengandung pengertian bahwa siswa dalam suatu kelompok atau siswa dalam suatu kelas dipandang sebagai satu kesatuan atau kelompok tersendiri, ataupun dibagi atas kelompok-kelompok kecil atau sub-sub kelompok. Tujuan kerja kelompok adalah agar siswa mampu bekerja sama dengan teman yang lain dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, metode demonstrasi. Demonstrasi ialah suatu metode yang digunakan untuk memperlihatkan suatu proses atau cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan bahan pelajaran. Metode ini menghendaki guru lebih aktif daripada peserta didik. Metode inquiry. Menurut Sagala, metode inquiry merupakan metode pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa sehingga dalam proses pembelajaran ini, siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Tujuan metode inquiry yang pertama meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam menemukan dan memproses bahan pelajarannya. Yang kedua, mengurangi ketergantungan peserta didik pada guru. Dan yang ketiga, memberi pengalaman belajar seumur hidup. Menurut Sun dan Trobright 1973, metode inquiry dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, inquiry terpimpin. Artinya, peserta didik memperoleh pedoman sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, inquiry bebas. Artinya, peserta didik melakukan penelitian sendiri bagaikan seorang ilmuwan. Dan yang ketiga, inquiry bebas yang dimodifikasi. Artinya, guru memberikan permasalahan atau problem, kemudian peserta didik diminta untuk memecahkan. Metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan suatu bentuk pembelajaran yang melibatkan peserta didik bekerja dengan benda-benda, bahan-bahan, dan peralatan laboratorium, baik secara perorangan maupun kelompok. Metode eksperimen ini bertujuan untuk menciptakan kesan pembelajaran dalam melakukan suatu proses percobaan. Selanjutnya, metode karya wisata. Metode karya wisata ialah suatu cara penguasaan bahan pelajaran oleh guru dengan membawa peserta didik langsung ke objek yang terdapat di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata agar mereka dapat mengamati atau mengalami secara langsung. Selanjutnya, metode simulasi. Metode simulasi adalah metode pembelajaran yang menyajikan pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu, menurut Sanjaya 2006. Tujuan simulasi yang pertama untuk melatih keterampilan tertentu, yang kedua memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip, dan yang ketiga untuk latihan memecahkan masalah. Bentuk-bentuk simulasi menurut Gilstap, yang pertama role playing, yang kedua psikodrama, yang ketiga sosiodrama, dan yang keempat permainan. Selanjutnya, metode kontekstual atau CTL. Metode kontekstual atau Contextual Teaching and Learning adalah konsep belajar yang mendorong guru untuk menghubungkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. CTL juga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Ada 7 komponen CTL. Yang pertama, konstruktivisme. Konstruktivisme berpandangan bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks ruang terbatas atau sempit, dan tidak sengkoyong-koyong. Yang kedua, menemukan auto-inquiry adalah siswa menemukan sendiri titik langkah-langkah inquiries. Yang ketiga, bertanya atau questioning. Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya.
Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa bagi siswa. Yang keempat, pemodelan. Artinya, dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada cara yang mudah ditempuh, yakni dengan adanya model yang bisa ditiru. Titik model itu bisa berupa cara mengoperasikan sesuatu. Contoh, karya tulis. Yang kelima, refleksi atau reflection. Artinya, refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. Yang keenam, masyarakat belajar atau learning community. Maksudnya, konsep learning community adalah hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Dan yang ketujuh, penilaian sebenarnya. Artinya, memberi latihan kepada siswa untuk membuat tulisan lain di luar. Contoh yang sudah diberikan titik penilaian betul-betul ditekankan pada produk dan bukan teori menulis. Selanjutnya, metode kooperatif. Metode kooperatif adalah metode pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, metode kuantum. Metode kuantum adalah metode yang mengutamakan percepatan belajar dengan cara keikutsertaan peserta didik dalam melihat potensi diri. Berdasarkan metode ini, proses pembelajaran merupakan fenomena yang kompleks. Karakteristik pembelajaran kuantum. Yang pertama, berpangkal pada psikologi kognitif, yang kedua bersifat humanisid, dan yang ketiga bersifat konstruktivis. Selanjutnya, metode problem solving. Metode problem solving atau pemecahan masalah bukan hanya sekedar metode mengajar, melainkan juga merupakan suatu metode berpikir. Selanjutnya, metode-metode yang ada di pembelajaran matematika. Yang pertama, metode drill dan latihan. Yang kedua, metode penemuan. Dan yang ketiga, metode ekspositori. Yang keempat, metode spiral dalam matematika. Yang kelima, metode belajar individu. Dan yang keenam, metode-metode bermain. Dan yang terakhir, metode-metode pembelajaran bahasa. Meliputi 1. Metode terjemahan bahasa, 2. Metode audiolingual, 3. Metode reseptif dan produktif, 4. Metode langsung, 5. Metode komunikatif, 6. Metode integratif, 7. Metode tematik, 8. Metode konstruktivistik, ke-9. Metode partisipator, ke-10. Metode pembelajaran bahasa komunitas, 11. Metode respon dan fisik total, 12. Metode cara diam, 13. Metode sugestopedia, dan yang ke-14 metode mencatat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.